pikir ya, kalau memang semua itu harus divaksin, berarti kan kalau misalnya dosen udah divaksin, berarti kan semua juga harus divaksin kan? Masa maksudnya kita mengadakan pertemuan, mahasiswanya belum divaksin, agak ini nggak sih gitu? Misalnya kalau begitu. Benar. Ya, kan kalau tatap muka berarti kan intinya semua harus divaksin dulu, kecuali anak-anak kalau enggak ya, kalau nggak salah, anak-anak dan eh, yang komorbid itu loh, yang enggak. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini yang belum absen siapa? Mbak, saya juga Bu, soalnya belum isi Dimas, save Bu. Nicholas Janardi, lalu Ya betul Bu. Markus belum ada. Hadir. Lalu siapa lagi? Kevin Aprilion, Bu. Kevin Aprilion. Markus belum ada. Hadir Bu. Oh, Markus Pratama masih sakit? Oke. Ya udah. Sekarang saya jelaskan 1 jam ya. Nanti setelah itu saya paling kasih tugas. Oke. Ini udah bisa dilihat PPT-nya? Bisa Bu. Nah, oke. Saya jelaskan dulu ya. Nanti paling saya kasih pertanyaan. Oke. Nah, ini kita lihat masalah proteksi data. Nah, masalah undang-undang proteksi data di Indonesia itu belum ada undang-undangnya. Di beberapa negara itu sudah ada. Yang kalau nggak salah yang awal mencanangkan itu Inggris yang terkait dengan proteksi data. Nah, di sini kaitannya perlindungan data. Kenapa sih data itu harus dilindungi? Yang pertama bahwa teknologi komputer ini dapat disalahgunakan. Ya, jadi misalnya ada orang yang nyuri data atau ada orang yang tidak bertanggung jawab misalnya mengubah data kita atau mencuri data, nanti datanya setelah dicuri dijual dan dijual nanti bisa digunakan untuk kepentingan marketing misalnya ya. Nah, oleh sebab itu harus ada check and balance. Jadi harus ada eh, apa? Harus ada semacam aturan ya bagaimana terkait dengan masalah penggunaan data. Karena data ini kan banyak digunakan di beragam kepentingan. Anda daftar sekolah ini urusannya dengan data. Kita buka rekening di bank itu urusannya dengan data. Kita transaksi atau apapun itu semua menyangkut data. Jadi harus ada semacam check and balance-nya. Siapa sih yang menggunakan data saya? Apakah orang yang menggunakan data itu misalnya bisa nggak mempertanggungjawabkan data yang direkod dari masyarakat? Ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada juga yang masalah informasi yang salah itu bisa misalnya beresiko buruk. Jadi ada orang yang mengubah data, lantas data itu di-share. Atau misalnya kamu menyerahkan data, tetapi memang data yang kamu serahkan itu data yang salah. Makanya kalau kita menyerahkan data itu kan selalu harus kita ada semacam pernyataan. Malah kita suka menulis di atas materai bahwa data yang kita serahkan itu adalah data yang valid. Nah, kemudian yang terkait dengan hukum kerahasiaan. Ini di sini mengawasi penyebarluasan informasi yang tidak benar. Ya, jadi misalnya ada orang yang mengambil data, lantas datanya diubah, fotonya diubah. Itu kan foto itu merupakan informasi yang menunjukkan subjek seseorang. Misalnya ada foto siapa nih, foto artis, lantas diubah, mukanya muka artis, badannya oh, milik orang lain. Walaupun mungkin yang menyebarkan itu tahu bahwa artis ini bermasalah untuk satu hal. Jadi sengaja karena dia nggak punya foto yang benar, ya udah diubah aja gitu ya, muka dan badannya itu beda. Yang penting dia tujuannya mau menyebar luaskan informasi. Lalu di sini kurangnya kontrol dari organisasi yang menyampaikan informasi. Jadi misalnya ya, kamu merekod data ke ITHB atau ketika kamu daftar SMPTN, kamu menyerahkan data. Lantas dari organisasi pengguna data, ya dia kurang bertanggung jawab, dia menggunakan data kamu, ya, tetapi dia nggak bisa kontrol. Jadi bisa jadi data itu dijual. Atau misalnya saya nggak tahu ya, misalnya saya dapat undangan vaksin. Nah di situ ada tulisannya tuh
embel-embel ada embel Shopee-nya. Ya kan bingung dong. Saya memang install aplikasi itu, memang saya suka berbelanja. Tapi apa hubungannya? Apakah data saya itu sama pengguna data itu entah gimana caranya, entah dijual atau memang sengaja iming-iming biar menarik, biar programnya itu sukses. Nah, di situ ada nih keterangannya. Kalau yang saya lihat ya, misalnya di sini pusat vaksinasi Shopee. Ya ampun, apa hubungannya? Padahal kan saya menyerahkan data itu lengkap, nama, misalnya gelar, akademik, dan lain-lain. Itu kan sebetulnya data yang sifatnya itu harus diproteksi. Ya, tapi ini kok nyangkut-nyangkut ke Shopee. Kebetulan saya install, tapi apa hubungannya gitu kan? Nah, lalu di sini satu aspek dari keamanan yaitu masalah kerahasiaan data pribadi. Nah, konteks data pribadi itu kan jadi perdebatan ya. Mana yang merupakan data definisi data pribadi itu apa? Nah, itu kan masih jadi perdebatan. Apakah agama itu merupakan data yang privacy, gitu kan? Di beberapa negara agama itu kan nggak ada yang nggak tertulis di KTP-nya. Nah, tetapi kalau di Indonesia ada nih KTP-nya ada nyangkut masalah agama. Nah, mungkin beberapa orang keberatan ya terkait dengan data agama tadi. Karena ngapain kamu misalnya mau buka rekening di bank, harus menyerahkan KTP, di situ ada agama. Kan nggak ada urusan misalnya antara buka rekening di bank dengan data agama kita, apa misalnya. Nah, itu jadi perdebatan. Nah, di sini ada hal yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Jadi di dunia maya ini banyak sekali ya yang terkait dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data di sistem komputer, itu kan banyak dilanggar ya kaitannya dengan kejahatan. Misalnya illegal access, secara tidak sah dia mengakses terhadap sistem komputer. Padahal orang itu kan nggak punya otorisasi untuk mengakses data tersebut. Atau misalnya cyber sabotage, jadi dia mensabotase data. Lalu data interference, dia merusak. Jadi dia tujuannya memang mau masuk ke dalam sistem dan dia merusak. Merusak itu memang biar datanya hilang atau misalnya dia sifatnya itu bisa mengubah atau apapun ya dengan satu tujuan. Sistem interference ini mengganggu sistem komputer. Jadi agar layanannya itu tidak agar layanannya jadi terganggu. Nah, itu sistem interference. Lalu di sini ada intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, ya, sistem dan jaringan operasional komputer. Ya, jadi dia nyusup ya, atau mencuri data atau membocorkan data yang tidak diperuntukkan bagi umum dan dia misalnya memata-matai data gitu ya. Dia tujuannya ya ada satu kepentingan di situ. Atau bisa juga menyalahgunakan peralatan komputer ya yang sifatnya untuk mencuri, mengacaukan gitu ya, atau untuk kepentingan lainnya. Nah, di sini kalau perlindungan data di Indonesia itu belum ada undang-undangnya yang terkait dengan proteksi data. Nah, pengaturan penggunaan penyimpanan data pribadi yang disimpan ke dalam sistem komputer, direkam dalam suatu bentuk yang dapat diproses melalui peralatan secara otomatis, itu sebetulnya kan harus ada pengaturannya. Jadi sesuatu yang disimpan di dalam sistem komputer, kamu menyerahkan data ke ITHB, itu kan direkam. Ya, ada satu tekniknya untuk merekam, ada perangkatnya disimpan di satu server. Nah, itu sebetulnya harus ada pengaturan penyimpanan data pribadi. Lalu ada definisi pengguna, yaitu seseorang yang memegang atau menguasai data pribadi, biro jasa, dan lain-lain. Jadi ketika misalnya kita menyerahkan data ke bank, bank itu sebagai pengguna, ya. Kamu menyerahkan data ke Badan Pusat Statistik, nah berarti kita menyerahkan itu artinya Badan Pusat Statistik itu sebagai pengguna, ya. Dia yang menguasai data pribadi kita, ya, atau aktivitas yang lainnya. Nah, kegiatan yang bisa merugikan, misalnya hacking, ini tindakan pengrusakan oleh seseorang yang mempunyai izin ataupun tidak. Jadi misalnya, kalau yang biasanya sih orang yang tidak punya izin ya, nggak punya hak akses, tetapi dia bisa menyusup memang tujuannya untuk mengganggu atau merusak. Nah, pengusakan secara fisik itu bisa juga atau terhadap datanya. Kalau fisik kan disimpan di dalam sistem komputer, komputernya memang dibuat rusak. Ya misalnya hard disknya dirusak atau misalnya bisa juga ya dicuri atau apapun ya atau
dibakar pusat datanya. Nah, itu kan artinya merusak secara fisik ataupun terhadap data. Kalau terhadap data mungkin ada satu teknik ya, gimana cara misalnya datanya dia kena virus, dia menyebarkan virus sehingga format tertentu nggak bisa dibuka, seperti yang pernah terjadi di formatnya Microsoft Office ya. Kenapa hal seperti itu terjadi? Jadi memang orang itu menyusup merusak data, menenkripsi, dan dia memeras ya terhadap pemilik data. Nah, ada yang namanya terkait dengan privacy. Nah, ini tuh usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Itu kan kaitannya dengan privacy. Siapa sih yang boleh pakai data kita? Anda menyerahkan data ke ITHB. Data itu siapa yang boleh lihat? Siapa yang boleh menggunakan? Saya sebagai dosen wali mahasiswa misalnya ya, informasi apa yang boleh saya ketahui tentang Anda gitu ya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ini kan kaitannya dengan masalah privacy. Ada data yang sifatnya private. Contoh yang pasti password. Makanya ada teknik untuk enkripsi. Jadi pemakai tidak boleh dapat dibaca sekalipun itu oleh admin. Ya, misalnya saya masuk SIA, saya punya password. Nah, artinya admin itu kan nggak boleh tahu password apa yang saya gunakan. Lalu yang kaitannya dengan confidentiality. Ini data yang diberikan ke pihak yang lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran, kamu daftar sekolah, kamu daftar ke tempat lain ya, kamu datang ke rumah sakit, mendaftar, kamu datang untuk kepentingan yang lain ya, buka account di bank, itu ada registrasinya. Nah, itu hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Jadi misalnya, kalau contoh, saya punya akun di bank, saya buka rekening, saya kan menyerahkan data. Nah, tetapi tiba-tiba saya misalnya dapat telepon, dan itu penawaran asuransi ya, yang terkait dengan pihak di mana saya buka rekening tersebut. Nah, menurut saya, pihak asuransi itu bisa menghubungi saya berdasarkan misalnya melihat data saya yang ada di bank tadi. Nah, walaupun untuk keamanan, mungkin terkait dengan masalah proteksi data, yang menghubungi saya itu bilang begini, oh ini nggak ada hubungannya ya dengan bank di mana saya buka rekening gitu. Jadi pihak bank tuh ngomongnya gitu, bahwa dia nggak ada hubungan dengan pihak asuransi tadi. Nah, tetapi asuransinya itu menggunakan nama yang sama, dan saya merasa bahwa data saya itu diserahkan ya ke pihak yang lain untuk kepentingan asuransi. Ini kaitannya kan dengan confidentiality. Nah, ada perdebatan nih, contoh apa data yang bisa dianggap sebagai data pribadi. Nah, misalnya contoh ya, nama pribadi. Kalau nama yang sudah menunjukkan ke subjek, ini kan kita agak khawatir ya. Misalnya kamu stalking orang di sosial media, cari nama seseorang. Nah, nyari nama, misalnya saya nih, masukin nama saya sendiri, Ken Ratri. Nah, tapi kalau namanya Ken Ratri itu banyak. Nah, itu kan berarti bisa jadi, saya nggak naruh foto apapun. Jadi orang kalau ngeliat itu bakal bingung. Tapi kalau misalnya nama pribadi yang sudah menunjukkan ke subjek, ya, nah berarti kan gimana tuh? Ini kaitannya dengan tadi, kerahasiaan data. Ya, misalnya data paling gampang, contoh di Indonesia ya, banyak banget kan misalnya bungkus makanan itu bekas dibuat dari kertas yang sudah tidak digunakan. Ya, yang pertama kertas itu mungkin kalau bicara kesehatan ya itu pasti tidak aman. Yang kedua, kadang di kertas itu juga menunjukkan data yang sifatnya ke subjek seseorang. Nah, itu kan kaitannya dengan masalah privacy. Ya, gimana kamu data kamu dipakai bungkus makanan dibaca oleh orang lain? Mungkin orang lain itu bisa kenal kamu atau bisa tidak misalnya. Tempat tanggal lahir, ya, atau social security number, nomor KTP, nomor di kakak gitu ya, kartu keluarga, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, daftar pelanggan kalau di satu perusahaan, siapa sih pelanggan yang potensial, itu kan buat perusahaan itu bisa dianggap sebagai informasi yang sifatnya rahasia. Atau misalnya apapun ya, pokoknya sesuatu yang memang misalnya kita keberatan kalau orang lain tuh harus tahu, itu kan bisa kita proteksi sebetulnya. Tetapi kan kalau ada aturan, itu sebetulnya aturan bisa membatasi mana yang boleh ya di sharing,
dan mana yang tidak. Nah, kaitannya dengan privacy ya, ini adalah masalah kultural dari berbagai macam undang-undang yang ada di suatu negara. Jadi tadi kalau di Indonesia kan kalau kita ngomongin soal agama itu merupakan hal yang lumrah ya. Atau misalnya saya ketemu teman lama, nah paling gampang bertanya, sudah nikah belum? Anaknya sudah. Itu bisa berbeda-beda di setiap negara. Nah, istilah kebebasan informasi itu biasanya diterapkan pada konsep bahwa pemerintah harus membuat agar informasi dapat diakses oleh publik, meski perlu adanya kerahasiaan. Jadi sebetulnya kan harus bisa dibedakan ya, mana informasi yang dapat diakses dan mana yang tidak. Ya. Misalnya data pemilu, ketika kita mau mengikuti pemilu, itu kan sebetulnya data list peserta yang akan ikut nyoblos gitu ya, itu kan ada di web ya. Nama kita gitu ya, ada di kecamatan mana, ada di TPS mana. Nah, itu sebetulnya bisa dilihat oleh publik. Walaupun belum ada interface-nya sih kalau saya lihat di web ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita mau mencari data itu kita ada di kecamatan mana gitu. Nah, itu sebetulnya tadi ya, ada informasi yang bisa diakses oleh publik, ya, ada yang memang harus diproteksi. Nah, privacy ini dianggap sebagai klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan bagi mereka sendiri, ya kapan, bagaimana, seberapa jauh informasi tentang mereka itu diberikan ke orang lain. Jadi sebetulnya ada yang menganggap kita yang berhak menentukan mana yang boleh di-sharing dan mana yang tidak ke orang lain. Nah, masalahnya yang timbul, mungkin data itu bisa disadap, ada orang yang mengintai, atau ada bug ya di electronic bug, atau juga ada yang terkait dengan masalah sensor tanpa kita sadari bahwa kita sedang direkam gitu ya, atau ada kaitannya dengan informasi yang lain ya, misalnya informasi di media publik ya, mungkin orang itu public figure lantas datanya dibuka, di-share begitu saja. Nah, itu kan juga bisa. Atau misalnya bisa jadi apapun, karena dia misalnya public figure, kadang kan yang diberitakan itu melewati batas privasinya, itu kan umum ya di Indonesia. Atau memang ya memang sengaja disebarluaskan gitu. Nah, itu sebetulnya dianggap sebagai suatu masalah. Nah, ada lagi yang konsep privacy ya. Jadi ada yang menunjukkan privacy teritorial. Ini menunjukkan area fisik seseorang yang tak boleh dilanggar tanpa permintaan dari orang tersebut. Misalnya negara itu kan ada batas wilayah, misalnya batas negara itu di mana, sekian meter dari pinggiran pantai gitu ya, itu kan ada aturan-aturan internasionalnya. Atau kamu punya rumah itu kan mana sih yang merupakan area rumah kita. Kalau perlu rumah kita itu kita kasih pagar. Nah, itu kan namanya privacy teritorial. Nah, ada juga ya, ini kan menunjukkan area fisik. Ada juga privacy seseorang yang berhubungan dengan pelindungan seseorang terhadap gangguan. Seperti mencari informasi orang tersebut yang melanggar arti moral. Jadi misalnya kamu nge-stalking orang, ya, menganggap bahwa nggak masalah. Yang penting kan orangnya itu tidak mengetahui atau tidak menyadari. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Nah, tetapi kadang di aplikasi yang sekarang, apa yang kita lakukan itu biasanya dia ada semacam track-nya kan. Jadi ada rekornya, track recordnya. Jadi kamu pernah nge-stalking, kamu lihat instastory-nya siapa, itu kan sebenarnya datanya bisa dilihat. Artinya kan untuk menjaga privacy, banyak aplikasi yang mengembangkan beragam cara agar kesannya lebih fair gitu ya. Atau nanti orang itu merasa tidak dirugikan. Nah, yang kedua itu bisa juga privacy dalam konteks informasi. Ini berhubungan dengan pengumpulan,
lalu datanya diproses sedemikian rupa, lantas datanya disebar. Nah, ini kaitannya dengan informasi. Jadi misalnya tadi contoh yang paling gampang ya, public figure, politikus, gitu kan. Ada kan orang yang sengaja mengumpulkan, tiba-tiba kalau kamu googling ingin tahu tentang seseorang, kamu masukin nama, lantas seakan-akan sudah ada nih di website yang menjelaskan tentang dia itu siapa sih, lahir di mana, gitu ya, apa yang sudah pernah dikerjakan. Ada satu web yang mengumpulkan, ya, membuat kompilasi, disebarkan. Ya, itu kaitannya dengan konteks informasi. Jadi dia seakan-akan bisa menunjuk ini siapa sih subjeknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Di sini ada beberapa contoh ya, sumber, jenis, dan sumber informasi yang dikumpulkan dari masyarakat. Ya. Tanpa kita suka atau tidak, ya setuju atau enggak. Tetapi mau nggak mau kita selalu menyerahkan informasi seperti ini. Misalnya data, statistik, ya, informasi kelahiran, kapan kita lahir, informasi pernikahan, ya perkawinan, informasi kematian. Nah itu kan selalu direkod oleh pemerintah. Atau misalnya ketika Anda melanjutkan ke ITHB, kuliah, nah, kamu kan bakal dicatat ya SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMU di mana, kapan lulus, ya, dan masih banyak informasi yang pribadi lagi yang lain. Lalu masalah keuangan, ya misalnya saya pernah pinjam di bank misalnya, berarti kan ada catatan riwayat pinjaman saya di bank. Atau seseorang itu punya tabungan, punya rekening yang banyak, dia punya deposito yang banyak. Nah, itu semua ada catatannya di bank. Lalu yang terkait dengan kesehatan, ya mungkin di kita belum ada aplikasi medical record di Indonesia ya, yang bisa merekod secara global data riwayat kesehatan seseorang. Nah, ada yang seperti itu. Nah, di kita memang belum ada. Nah, tetapi paling enggak, kalau misalnya kita datang ke rumah sakit, ya, kamu pernah sakit, kita punya kartu pasien di rumah sakit atau di poliklinik. Nah, artinya kan mereka sudah mencatat kesehatan kita. Misalnya sakit gigi ya. Yang gigi itu kan biasanya kalau kamu selalu datang ke dokter itu, biasanya riwayat kesehatan kita itu disimpan, terutama kalau misalnya Anda rajin suka mengunjungi gitu ya, mau cek atau mau apapun gitu. Nah, kalau kita nggak pernah datang, ya misalnya kamu ngecek cuma sekali-kali. Nah, ada aturannya biasanya kalau yang saya tahu. Kalau kita pernah mengunjungi beberapa tahun ke belakang, mungkin datanya sudah ada yang dihilangkan gitu ya. Walaupun beberapa, karena sekarang sistemnya sudah menggunakan komputer, itu semua sudah mulai bisa dicek di historinya gitu ya. Nah, atau misalnya tadi ya, data kartu kredit, catatan kredit, ya, list pembelian. Yang paling gampang contoh aja deh, kalau kita punya satu akun di toko online, berarti kan semua transaksi yang pernah kita lakukan itu ada di listnya, ya. Transaksi yang sudah selesai, itu kan tinggal kita cek itu semua bisa muncul, ya. Dan itu beberapa toko online itu tidak dihapus, ya, riwayat kita selama berbelanja, gitu. Nah, ada juga misalnya di sini kalau pemerintah kota, pajak rumah, pajak perbaikan, gitu ya, dan informasi lagi yang lain, itu semua direkod. Nah, kalau yang informasi yang lain lagi ya, ini misalnya, ini kan tadi yang bersumber dari masyarakat ya, bisa juga kalau terkait dengan pekerjaan. Lalu kita membuat laporan pajak, ya pajak itu selalu kan di situ ada data. Walaupun saya perhatikan sekarang datanya mungkin sudah mulai terintegrasi ya, misalnya apalagi kalau kita kerja di lembaga pemerintah. Jadi data dari lembaga di mana kita bekerja ke pajak itu sekarang sudah terintegrasi. Kalau untuk pajak tuh misalnya kalau kita bekerja di beberapa tempat, misalnya di tempat A, tempat B, masing-masing kan kita bisa bayar pajak. Nah, laporannya itu sudah bisa terintegrasi langsung ketika saya misalnya login ke akun pajak saya ya yang ada di Direktorat Pajak. Nah, begitu saya login, saya cuma tinggal ngasih beberapa option, nanti semua riwayat pajak saya itu otomatis sudah di-add ya ke wajib pajak di akun nomor saya gitu. Karena kita kan punya nomor
ID di kantor pajak. Nah, sehingga kalau kita bayar pajak apapun ya otomatis akan ada keterangannya. Nah, ada lagi misalnya bea cukai dan imigrasi. Anda bikin paspor, visa, pembayaran bea cukai. Ini kan semua nyangkut data ya. Anda paspor, Anda harus difoto ya. Itu kan ada data lagi yang harus kita isi kan. Itu masalah tadi ya, itu sangat penting banget nih terkait dengan masalah kerahasiaan. Polisi pun di kepolisian kan banyak ya. Ya kalau orang yang pernah melanggar, itu kan semua ada datanya. Sehingga kalau kita bikin surat kelakuan baik, kalau kita pernah terrekord, itu kan akan jadi masalah. Lalu masalah kesejahteraan, ya masalah pembayaran, tanggungan. Kalau tanggungan-tanggungan mungkin ada di masalah pajak, itu kan ada. Lalu kalau kamu masuk ke satu organisasi, ya kamu aktivis di satu organisasi. Biasanya kan kalau organisasi tertentu, dia kan punya keanggotaan. Kita harus registrasi. Ya, nah itu nyangkut data. Atau misalnya di bidang militer, kan dia punya beberapa catatan khusus. Ya. Layanan, mungkin ada status pemberhentian, dia seorang militer, diberhentikan atas masalah apa, kasus apa. Itu semua pasti ada semacam data yang kita serahkan atau pihak lain yang merekod ya dari diri kita misalnya. Nah, di sini ada beberapa satu fakta ya bahwa ada semacam kritik bahwa ada keinginan pemerintah untuk mengetahui informasi lebih banyak tentang warganya. Ini terutama di negara yang sudah maju. Ya, jadi di negara yang sudah maju itu masyarakatnya kan sudah jauh lebih kritis dan dia menganggap bahwa banyak sekali mereka merasa pemerintah itu mengambil data atau informasi dari masyarakatnya itu terlalu banyak. Jadi sebetulnya mereka keberatan, ya nggak mau, maksudnya ya kalau pemerintah mengambil data itu semacam badan pusat statistik, itu kan data yang terrekord itu sebetulnya sudah banyak gitu. Lalu di sini ada semacam pertanyaan, kalau pemerintah mengambil data itu sedemikian banyak, nah ini apa kepentingannya gitu ya? Nah, kenapa data itu harus dikumpulkan? Nah, bagaimana hak seseorang itu bisa dilindungi? Jadi misalnya kalau ada data yang diminta dari masyarakat, lantas misalnya masyarakatnya keberatan, ya dengan alasan bagaimana kalau data itu misalnya ternyata hilang atau bocor atau ada yang menyuri, ada nggak jaminan dari yang mengumpulkan data tadi ya? Ada jaminan nggak bahwa data yang kita serahkan itu bakal digunakan semestinya dan data kita itu bakal aman. Nah, lalu yang berikutnya, misalnya hak pribadi seseorang secara langsung dipengaruhi oleh penyingkapan dan penggunaan informasi seseorang. Jadi mungkin gitu ya, nanti misalnya ada yang menggunakan informasi tanpa izin. Nah, itu kan baru kita ngomongin hak. Saya menyerahkan data itu untuk membuka rekening di bank. Tapi bukan data saya itu digunakan oleh pihak marketing untuk misalnya menawarkan asuransi. Nah, itu kan orang mulai deh bicara tentang hak tadi ya, terkait dengan kerahasiaan data. Nah, memiliki informasi tentang identitas seseorang itu harus dibatasi oleh prosedur yang memberi seseorang hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan isi catatan dan penggunaan informasi tadi. Nah, makanya contoh ketika misalnya kita registrasi kalau di web ya, nanti kan selalu ada option tuh, apakah ada checklist, ya, apakah data kita itu bisa di-share ke pihak yang lain, malah dia suka ngasih option kan kita, atau misalnya dia menawarkan hal apa yang menarik menurut kita. Dengan kita men-checklist, otomatis nanti informasi yang terkait itu mungkin kita akan dapat semacam informasinya via email gitu. Nah, itu kan sebetulnya melibatkan ya pemilik data untuk memutuskan bahwa datanya itu akan digunakan untuk kepentingan apa saja. Nah, di sini ya hak privacy. Itu asumsinya tidak semua kebutuhan dasar manusia itu bisa dipertahankan dalam hukum. Jadi artinya bisa jadi kita merasa ada hak kita yang dilanggar. Ya ini kaitannya dengan hak kaitannya dengan hukum.
Ya, jadi mau nggak mau nih, karena untuk masalah perlindungan, akhirnya mungkin ada data yang nggak mau kita buka ke publik, ternyata malah jadinya di-share, gitu ya. Di sini tak ada sistem penyimpanan catatan pribadi yang betul-betul sangat rahasia. Jadi asumsinya ya mungkin bahwa informasi itu masalah privacy tadi tidak bisa sepenuhnya diberikan ya sesuai dengan keinginan seseorang. Nah, bahwa harus ada cara bagi seseorang untuk menemukan informasi tentang dirinya dan bagaimana informasi ini digunakan. Jadi kalau kamu menyerahkan data ke ITHB, harusnya kamu bisa melihat nih data apa yang disimpan di ITHB. Ya, misalnya kamu pernah ngasih nama kamu, nama orang tua, gitu ya, riwayat pekerjaan orang tua, penghasilan dan lain-lain. Nah, sebetulnya kita masih berhak ya seperti apa sih data kita itu direkod di pengguna ya. Pengguna itu yang menyimpan data kita. Nah, asumsinya harus ada cara untuk seseorang untuk mencegah informasi tentang dirinya untuk tujuan lain tanpa sepengetahuannya. Jadi tadi bahwa kita itu bisa berpartisipasi aktif dan memutuskan itu ya, data mana yang boleh kita share tentang diri kita atau tidak. Ya. Jadi salah besar kalau misalnya ada yang menggunakan data kita, lantas data kita itu diserahkan ke pihak yang lain tanpa sepengetahuan pemilik data. Nah, di sini termasuk ya bahwa harus ada cara seseorang untuk memperbaiki atau mengubah catatan tentang dirinya. Jadi kalau kita menyerahkan data ya ke satu lembaga, ternyata misalnya oh ada data saya yang salah, bisa jadi kan orang itu typo atau misalnya ternyata alamat rumah kita pindah. Nah, boleh kan kita update data, kita entry sendiri. Nah, berarti di sini tadi mungkin data tertentu bisa kita update gitu. Lalu setiap organisasi yang membuat, menjaga, menggunakan, atau menyebarkan catatan pribadi seseorang harus menjamin bahwa data tersebut dapat dibaca, digunakan dengan benar, dan harus melakukan tindakan pencegahan atas penyalahgunaan data. Jadi tadi ada jaminan kita menyerahkan data ke pihak lain, harus ada jaminan ya, bahwa data itu aman, ya, bisa digunakan dengan benar, dan nggak mungkin ada penyalahgunaan terhadap data. Jadi data kita misalnya malah diperjualbelikan, wah itu nggak bisa ya. Walaupun misalnya tadi ditawarkan ke anak perusahaannya yang digunakan untuk kepentingan marketing, ya itu sebetulnya salah. Karena data kita diserahkan ke satu pihak nih dengan satu tujuan. Saya membuka akun di bank. Berarti kan data saya ini untuk membuka bank, bukan digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, di sini nanti ada yang namanya pengumpulan data. Jadi kita memberikan informasi untuk keuntungan saat transaksi. Ya, kamu menyerahkan data ke kampus karena kamu mau kuliah di tempat itu. Saya menyerahkan data ke bank. Oh, karena saya mau membuka rekening. Ya, itu kan jelas ya. Ada yang sifatnya itu keuntungan. Nah, bank pemerintah menyimpan informasi yang diambil dari regulasi pemerintah. Ya, jadi bank pemerintah menyimpan informasi yang diambil dari regulasi. Jadi ada aturannya nih, ya. Bank datanya itu. Informasi apa yang diambil? Ya misalnya pemerintah ingin mengetahui nih jumlah penduduk di Indonesia. Berarti dia melakukan pengambilan data, ya. Dia mengumpulkan. Itu terbuka. Kita tahu, kita diinterview untuk untuk memberitahu tentang misalnya ada kan data kelahiran, data pernikahan, data kematian, itu semua direkod oleh pemerintah. Itu kita mengetahui ya ada informasi yang diambil ya sesuai dengan peraturan. Dan ada juga yang dikumpulkan secara rahasia atau tanpa izin. Jadi mungkin tanpa kita sadari ada informasi yang diambil oleh pemerintah ya secara diam-diam untuk kepentingan tertentu ya atau mungkin kita tidak memberi izin. Pokoknya pemerintah misalnya mengambil data kita ya, tanpa sepengetahuan kita. Nah, masalahnya siapa sih yang akan menggunakan informasi tadi? Siapa yang berhak mengizinkan bahwa data itu boleh digunakan? Nah, berarti kan di sini biasanya pemerintah kan mengumpulkan data itu tujuannya untuk tujuan administrasi atau untuk perencanaan gitu ya,
oh ternyata penduduk Indonesia tuh bertambah sangat banyak, sehingga pemerintah tahu apa yang harus dipersiapkan, misalnya masalah pangan, gitu ya, masalah obat-obatan, gitu. Dan di sini kalau administrasi biasanya untuk melihat, mencatat jika ada data yang baru, gitu ya, atau mengupdate jika ada yang berubah. Nah, di sini kebebasan informasi ini sebetulnya kaitannya dengan hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang dijalankan oleh pemerintah. Oke, jadi kebebasan informasi. Jadi berhubung dengan hak warga negara untuk mendapatkan akses informasi yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi tadi, oh, kita tahu loh data kita yang diserahkan ke BPS ini seperti apa. Lalu misalnya kita daftar pemilu, sebetulnya kalau ketika ada pemilu, data apa sih yang harus kita serahkan, ya, oh bahwa kita misalnya punya KTP. Nah itu kan makanya pemerintah. Nah kalau contoh undang-undang ini dari tahun 70 ya, di privacy dan perlindungan data yang diproses secara otomatis yang kaitannya dengan informasi tersebut. Jadi ini tujuannya itu untuk mengatur gitu ya. Jadi siapa sih yang boleh memberikan layanan? Layanan itu artinya siapa yang boleh mengumpulkan data tadi ya. Nggak boleh misalnya tiba-tiba ada seseorang mengumpulkan data tanpa dasar hukumnya. Jadi gini, kalau bank itu kan jelas ya, dia memberikan layanan. Kamu sekolah, oh mau ada tujuan kan? Kamu perlu layanan pendidikan, gitu kan? Kamu datang ke rumah sakit, oh ada layanan terkait dengan kesehatan. Nah ini kan sebetulnya mencakup ke layanan individu. Nah ada lagi contoh misalnya kaitannya dengan prinsip dari proteksi data tadi ya, undang-undang proteksi data. Jadi intinya sih dari undang-undang tadi, individu tuh harus dapat menemukan siapa yang memegang informasi atas dirinya. Jadi kalau saya menyerahkan data ke pihak manapun, saya bisa tahu siapa sih yang menggunakan data saya. Dan saya bisa melihat data saya itu disimpan itu seperti apa, ya. Jadi data yang saya serahkan apakah sudah tercatat dengan benar atau tidak. Ini kan kaitannya dengan keakuratan. Dan nggak boleh misalnya ada jaminan, gimana kalau misalnya ada orang yang merusak informasi, baik sengaja ataupun tidak. Nah, jadi kan sebetulnya ketika kita menyerahkan, itu harus ada jaminan-jaminan bahwa data kita akan digunakan oleh semestinya, ya, oleh yang berhak, dan ada jaminan tidak akan terjadi kerusakan. Gitu. Nah, di sini, ya, mengatur penggunaan dan pelayanan informasi yang diproses secara otomatis ya di undang-undang menyangkut individu. Jadi terutama itu untuk data yang sudah, kalau sekarang ini kan sudah era digital, jadi ini penting sekali ada semacam aturan ya. Jadi gimana data itu bisa digunakan ya, dan bagaimana data itu bisa disimpan ya, dan bagaimana kalau nanti ada orang yang akan menggunakan informasi tersebut. Nah, di sini ada semacam kewajiban ya, jadi ada semacam aturan-aturan ya, terhadap pengguna. Jadi yang mengumpulkan data kita itu, yang mencatat, yang menyimpan, itu harus ada semacam kewajiban. Kewajiban itu
apa yang harus mereka lakukan sehingga data yang dikumpulkan itu harus disimpan dalam keadaan ada jaminan ya bahwa data itu bisa aman. Di sini sebetulnya penjelasannya ini tidak hanya mengacu ke data yang disimpan di media komputer, tetapi asumsinya ini ke semua perangkat. Ya, misalnya sistem scanner, kan mungkin ya ketika entry data, datanya harus di-scan. Nah, itu kan harus ada aturan yang terkait dengan kerahasiaan. Atau paling gampang deh, ketika orang ngeprint, orang setelah ngeprint, terus misalnya ternyata ketika di print itu datanya salah, terus dia print ulang. Nah, yang salah ini kan paling gampang kita buang. Nah, buang itu gimana cara buangnya? Karena kan secara paling gampang, misalnya kita ngerti ada alat untuk menghancurkan kertas. Nah, itu kan sebetulnya untuk menjaga kerahasiaan. Apalagi kalau yang di print itu tadi, ya di dalam hasil print out yang salah, misalnya ada informasi yang menunjukkan ke subjek seseorang. Nah, itu sebetulnya harus hati-hati ya. Karena nanti kalau ada orang yang misalnya ketika data itu seperti tadi ada bekas kertas yang di print dipakai bungkus makanan. Nah, padahal kalau kita buka tulisannya itu menunjukkan ke subjek seseorang atau ke data ya atau ke apalah ada yang berkas ujian gitu. Ada nilainya, ada nama. Nah, itu sudah menunjukkan ke subjek. Nah, di sini harus ada aturan. Siapa yang boleh menggunakan data, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh gitu ya. Dan bagaimana kalau informasi itu akan kita sebarluaskan. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak. Termasuk di sini kaitannya dengan keamanan. Ya, jadi di sini sebetulnya data itu boleh apapun, ya bisa disimpan ya di dalam memori komputer, bisa di disk, bisa dalam bentuk pita, punch card, atau misalnya informasi apapun yang bisa menunjukkan ke satu subjek. Konten not balok itu kan kaitannya dengan misalnya konten not balok kan ada artinya kan, ini menunjukkan ke komposisi tertentu. Nah itu kan kaitannya dengan data. Bisa juga data pribadi, ya itu jelas. Bukan data pribadi, misalnya informasi perusahaan. Ada perusahaan Unilever, oh kita tahu itu satu perusahaan yang bergerak di bidang apa. Nah itu kan informasi tentang perusahaan atau informasi organisasi. Ya organisasi kan banyak ya, baik yang seperti sifatnya formal ataupun organisasi yang non formal. Ya kalau misalnya informasi yang formal yang apapun sebetulnya kan banyak ya bentuk-bentuk organisasi. Baik organisasi misalnya yang ada di satu perusahaan ataupun memang mungkin ada sekelompok orang yang yang proaktif terkait dengan satu hobi lantas dia membuat semacam organisasi gitu ya. Atau bisa juga data itu campuran. Jadi menunjukkan ke subjek seseorang ataupun ke suatu perusahaan. Ini clue-nya ya dengan mengidentifikasi dari informasi itu sendiri. Jadi sebetulnya dengan kita membaca misalnya di kertas ya ada sesuatu teks yang tertulis di kertas. Nah, kalau kita bisa ngerti ya apa sih yang ditulis di situ itu kan sudah menunjukkan atau mengenai individu ya atau terkait dengan perusahaan. Gitu ya misalnya ada nama jalan, ada nomor telepon. Ya. Pas nama perusahaannya mungkin yang kita lihat cuma sudah kehapus, jadi kurang jelas nama perusahaannya. Tapi ada nama jalan, nomor telepon, ada mungkin ada nama pemilik dan lain-lain. Nah, itu kan sudah menunjukkan ke subjek sebetulnya. Nah, contoh perluasan ya, ini bisa data hasil cetak, memperlihatkan sebagian, atau informasinya full, ya lengkap gitu ya. Jadi bisa hasil cetak memperlihatkan sebagian informasi, sehingga individu lain dapat mengenalnya dari informasi tersebut. Jadi kita tahu apa sih isinya. Nah, ini bisa disebarluaskan tanpa izin. Ya, dapat dilakukan penghapusan data apabila pemilik data itu keberatan. Jadi kalau kita biasanya merasa dirugikan ya terkait dengan penyebaran informasi tadi, itu kita sebetulnya bisa
undang-undang, kalau di undang-undang yang berlaku tuh kita bisa mengajukan penghapusan data apabila kita memang merasa privasi kita dilanggar. Ini kaitannya dengan penyebarluasan. Nah, di sini ada beberapa pelindungan ya. Ini contoh, informasi yang dimuat dalam data pribadi itu harus diperoleh, diproses secara jujur dan sah. Jadi nggak mungkin logikanya kalau di Undang-Undang Proteksi Data ya, data yang dikumpulkan itu, yang dimintai data itu tidak menyadari misalnya. Kamu sedang ngobrol dengan saya gitu. Padahal kamu ini lagi interview atau kamu lagi ngumpulin data. Nah itu sepertinya tidak sah ya. Kan kamu nggak jujur, kamu sedang mengumpulkan data misalnya. Tapi kamu kayak ngajak ngobrol gitu ya. Misalnya ini ada public figure, kamu ingin tahu tentang informasi orang itu, tentang perusahaannya. Kamu ngajak ngobrol seperti santai. Padahal misalnya kamu sedang merekod data pribadi menyangkut perusahaan gitu. Nah, harusnya jujur dan sah. Jadi ada formnya, kita isi. Dan ada pernyataan bahwa data itu kita isi dengan benar. Ya, jika kemudian hari ada kesalahan, kita yang mengisi itu bisa bertanggung jawab, gitu ya. Ada resiko-resikonya. Nah, ada juga data pribadi yang harus dipegang hanya untuk satu tujuan atau lebih yang spesifik dan sah. Jadi biasanya tadi yang dipegangnya hanya untuk satu tujuan. Kamu menyerahkan ke kampus untuk tujuannya agar bisa kuliah di kampus. Kamu menyerahkan ke pihak yang lain, kan ada tujuan-tujuan. Nah, ini harus satu tujuan atau lebih yang spesifik. Jadi harus dijabarkan. Data itu digunakan kepentingannya untuk apa saja, ya. Dan sah. Nah, itu tadi malah suka ada materainya kan, bahwa data yang diisi itu adalah datanya benar. Nah, data pribadi yang dikuasai untuk satu tujuan tidak boleh digunakan atau disebarluaskan melalui suatu cara yang tidak sesuai dengan tujuan. Ya, tadi contohnya, ya saya menyerahkan data untuk membuka rekening, ya tiba-tiba ada kepentingan yang lain, ada pihak marketing dari yang ngakunya bukan satu perusahaan, bukan anak perusahaannya, tetapi misalnya dia nawarin asuransi, kadang mengganggu nelpon gitu ya, maksa. Nah, itu jelas kan, itu sudah disebarluaskan. Tidak sesuai dengan tujuan. Lalu data pribadi yang dikuasai untuk kepentingan suatu tujuan itu harus layak, relevan, tidak terlalu luas dalam kaitan dengan tujuan tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngisi form, ya ada satu perusahaan yang saya buka rekening, terus saya ngisi form. Nah, tetapi ketika misalnya kandung ngisi form, kita harusnya cukup kritis gitu. Jadi apa sih relevansinya membuka rekening di bank dengan data yang harus diisi gitu. Jadi kalau memang misalnya mau kuliah gitu ya, datanya yang harus ada relevansinya. Nama orang tua ya wajar ditanyain. Gak mungkin kamu kuliah ada field bagian nanya nama ayah, nanya nama ibu, tapi kamu keberatan ya enggak lah, itu kan ada korelasinya gitu ya. Apalagi misalnya penghasilan orang tua ya itu mungkin ada korelasinya. Tempat tinggal kamu ya ada korelasinya, kan kampus harus tahu kamu datang dari mana, tinggal di mana gitu ya. Data riwayat SD, SMP sampai SMA ya iyalah, karena untuk kuliah persyaratannya itu kan harus ada ijazah SMU ya, berarti kan ijazah yang lainnya juga boleh ditanyakan. Nah, tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak relevan ya harusnya sih kita boleh menunjukkan keberatan. Misi Bu, Ya? saya mau izin live Bu. Oh ya. Terima kasih Bu. Ya. Saya bentar lagi juga nih. Nah, ada juga ya yang data itu misalnya yang opsional. Jadi ada data itu yang wajib harus kita isi dan data yang sifatnya itu opsional. Opsional itu bukan mandatori. Jadi boleh kita isi atau boleh juga tidak kita isi. Nah, tadi ya, data itu harus akurat. Lalu tidak boleh dikuasai terlalu lama.
dikuasai terlalu lama tuh misalnya gini, kalau memang urusannya sudah beres, ya udah datanya nggak usah kita simpan. Ya asumsinya datanya mungkin masih disimpan di file history. Tetapi seakan-akan ya kalau memang sudah nggak digunakan ya udah seakan-akan pengguna data itu sudah tidak menguasai data kita lagi gitu. Ya, jadi harus ada aturan mainnya. Jadi walaupun misalnya datanya sudah nggak digunakan ya disimpan di history, tapi asumsinya ya itu sudah datanya sudah tidak ada gitu. Jadi tidak boleh dikuasai terlalu lama dari waktu yang diperlukan untuk kepentingan tujuan tadi. Dan seseorang individu akan diberikan hak untuk diberi penjelasan dari penggunaan data. Jika dipandang perlu, itu harus bisa melakukan perbaikan atau penghapusan data. Jadi kalau kita keberatan terkait dengan data tadi ya kita boleh update, kita boleh hapus. Lalu di sini harus ada tindakan pengamanan yang memadai ya untuk menghadapi akses secara tidak sah atau mengubah penyebarluasan, merusak data pribadi terhadap kerugian tidak terduga, atau misalnya kerusakan data pribadi. Jadi paling gampang contohnya misalnya kita lihat di email, ya, misalnya punya akun email, ya, saya misalnya buka akun itu selalu di handphone, lantas saya buka di perangkat yang lain, ya, nanti seakan-akan ada semacam validasinya. Ini ada yang mau ngebuka akun kamu nih, gitu ya, ada semacam konfirmasinya ke email. Atau saya buka di perangkat yang lain, itu nanti ada semacam pemberitahuannya. Ya, kan ada yang akses nih, dia ngasih kode validasinya ke mana? Ke email kita. Nanti kita cuma tinggal konfirmasi di mana di aplikasi yang akan kita buka tadi. Ya berdasarkan angka yang dikirim ke email misalnya ya. Nah itu kan sebetulnya tindakan pengamanan. Sehingga nggak mungkin orang lain akan menggunakan email kita ya misalnya. Nah, yang dianggap melanggar ya, di sini menguasai data pribadi dengan deskripsi yang berbeda. Jadi, apa yang kita serahkan dan yang disimpan itu tidak sama, gitu ya. Atau menguasai data pribadi untuk tujuan lain dari tujuan yang telah dikemukakan. Jadi, ketika kita mengisi data, itu harus ada deskripsinya. Data itu akan digunakan untuk apa saja. Itu kan harus ada deskripsinya. Nah, nanti kalau misalnya dia gunakan ya untuk hal lain di luar atau perjanjian awal, ya itu berarti dianggap suatu pelanggaran. Nah, lalu memperoleh data atau informasi dari sumber lain yang disebutkan secara khusus. Jadi harusnya di Undang-Undang Proteksi Data itu ada penjelasannya ya bahwa data itu harus dikumpulkan seperti apa dan apa yang data yang dianggap sah atau valid, nah itu harus dideskripsikan. Sehingga nanti kalau misalnya ada pengambilan datanya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di undang-undang, itu nanti bisa dianggap melanggar. Ya, jadi tadi contohnya kita ngisi data, kita sadar loh, kita ngisi form, kita menyadari, dan malah di bagian bawah kan ada keterangannya bahwa data yang kita serahkan itu sudah kita tulis dengan benar. Nah, ini kan sebetulnya selain kita bisa menuntut hak ya yang menyerahkan data, nah kita pun harus punya tanggung jawab bahwa kita harus menyerahkan data dengan benar. Nah, di sini bisa juga menyebarluaskan data pribadi pada pihak lain yang tidak dijelaskan saat didaftarkan. Jadi ketika kita mendaftarkan data itu harus dijelaskan, data itu akan digunakan untuk apa, dan kalau data itu di-share, itu akan di-share ke pihak mana saja. Lalu masalah transfer ke negara yang lain. Nah, ini sebenarnya di undang-undang manapun biasanya tidak dijelaskan. Ya makanya kalau misalnya ada orang nih yang kena kasus di Indonesia, misalnya ya dia dianggap menipu bank gitu, lantas dia kabur ke negara yang lain, kabur ke Singapura gitu. Nah, itu kan sebetulnya kita nggak bisa gitu aja, misalnya minta via Singapura, ini loh orang ini tuh ternyata di Indonesia ada kasus pelanggaran hukum gitu ya, dia mencuri uang di bank, terus kabur ke negara Singapura, lantas tolong dong misalnya ditangkap. Itu kan nggak bisa begitu saja. Biasanya suka ada banyak perjanjian di belakang itu, ya. Jadi nggak bisa kita lantas ada orang yang melanggar, kabur ke negara yang lain, lantas kita klaim begitu saja dan orang itu misalnya minta ditangkap gitu ya. Itu kan enggak. Jadi ada semacam aturan-aturan. Ya makanya kan banyaknya orang yang melanggar apapun, dia orientasinya pengen
pergi ke luar negeri misalnya gitu ya. Karena itu tadi kalau sudah ada masalah seperti itu kan nanti banyak hal yang yang harus dipertimbangkan. Apalagi kalau misalnya orang melanggar korupsi gitu ya, uangnya disimpan di bank, lantas dia kabur gitu. Apalagi banknya bank asing. Jangankan bank asing lah, bank Indonesia aja ya, yang ada di Indonesia. Itu kan nggak gampang. Kita kalau minta informasi yang terkait dengan data pribadi di bank, ya. Karena kalau memang misalnya ada pihak pemerintah nanya dijawab, itu kan nanti semua yang punya rekening di bank akan khawatir, ya kan? Jangan-jangan nanti data kita juga misalnya akan disalahgunakan. Nah, itu kan berarti harus ada jaminan. Apalagi kalau orang yang uangnya banyak, ya, nyimpen di bank, seberapa khawatirnya kalau misalnya ada pihak dari pemerintah yang minta data lantas diberikan begitu saja. Kecuali kalau memang misalnya sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa orang itu melakukan pelanggaran. Nah, kalau yang namanya pengecualian itu sebetulnya hal yang boleh di apa pengecualian itu berarti sesuatu yang boleh disebarluaskan. Ya, kaitannya dengan keamanan nasional. Orang misalnya kaitannya contoh gampang teroris. Nah, itu kan itu ada datanya yang memang sifatnya pengecualian. Lalu daftar gaji rekening. Misalnya ada orang yang tidak jujur nih, ngitung pajaknya dia curang. Sehingga kan misalnya pihak Dirjen Pajak mau cross check. Nah, itu pengecualian, ya. Atau misalnya tujuan lain, ya, data pribadi yang dikuasai oleh manajer gitu ya. Atau manajer itu misalnya gini, paling gampang misalnya klien dengan seorang klien dengan pengacaranya. Nah, di situ kan biasanya klien tuh me, apa, menyebarkan datanya, informasinya ke pengacaranya seterbuka mungkin gitu. Ya, di sini organisasi yang tidak berbadan hukum itu ada pengecualian, artinya ya dia tidak berbadan hukum kan berarti dia berhak bahwa pelanggaran yang terjadi itu biasanya tidak undang-undangnya tidak mengikat seperti di organisasi yang resmi. Makanya contoh, orang kalau misalnya mau buka koperasi aja ya, buka koperasi atau apapun organisasi yang terkait dengan uang, kan ada semacam perlindungan tuh terhadap konsumen. Jadi nanti pasti ada aturan di Bank Indonesia. Ya kalau orang mau buat bank, apa persyaratannya, berapa modal yang harus dimiliki oleh pemilik, apa, oleh bank yang akan didirikan. Karena nanti kalau ada kerugian, siapa yang mau tanggung jawab misalnya ya. Nah, itu kan ada syarat-syaratnya. Lalu daftar nama yang disimpan untuk tujuan distribusi. Jadi kalau memang dia nyimpan sesuatu untuk didistribusikan, di-share ya itu nggak masalah artinya. Dan informasi yang disyaratkan oleh hukum untuk diberikan kepada masyarakat umum. Oke, nah sampai sini ya saya kasih soal. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti saya stop dulu. Saya kasih tugas ya. Nanti jam 2.40 bisa dikumpulkan. Ya, ya masih sakit. Ya, dia tuh udah berapa lama ya sakitnya? Oh, kurang Kalau tahu. nggak salah 2 minggu. Ya, Kalau nggak salah ini mah 2 minggu, baru 2 minggu. baru 2 minggu. Dia masih di karantina nggak? Masih karantina mandiri Bu terakhir mah. Oh, karantina mandiri. Iya.
Ibu, Ya, ini tuh tugasnya sesuai sama opini kita, Bu. ya. Atau kamu harusnya baca dulu beberapa artikel yang ngedukung. Jadi walaupun opini kan nggak bisa mengarang begitu saja ya. Iya. Oke. Bu, ini uploadnya Word aja ya, Bu? PDF. Oh, PDF. Ya, nanti saya kasih ini ya. Bentar, saya kasih rincian dulu. Oke, Bu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ada? Oke, kalau nggak ada saya leave ya. Yuk, selamat siang ya. Nanti jam 2.50 tolong perhatikan waktunya.